Saudara-saudariku yang terkasih, salam, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 23 Februari 2025. Hari Minggu biasa ke-7. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 38. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Saudara-saudaraku terkasih, Yesus dalam Injil hari ini berkata pada para murid-Nya, kasihilah musuhmu, berbuat baik pada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Yesus memerintahkan agar para murid-Nya menunjukkan kualitas sebagai murid-Nya, yakni dengan berbuat baik dan mendoakan mereka yang membencinya. Bagi Yesus, mengasihi berarti membalas kejahatan dengan kebaikan. Cara ini akan memutus lingkaran keinginan untuk balas dendam. Saudara-saudariku terkasih, ada kisah dari Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika, seringkali dikritik oleh kawan-kawannya atau lawan-lawannya, karena ia bersikap lemah lembut terhadap semua orang yang termasuk terhadap lawan-lawan politiknya. Ketika ditanya mengapa bersikap demikian, ia menjawab, kalau saya bisa mengurangkan jumlah musuhmu dengan menjadikan mereka teman-temanku, mengapa tidak? Mungkin hal ini terasa indah diucapkan, tapi apakah mungkin dilakukan oleh kita? Tapi itulah yang dihidupkan oleh Abraham Lincoln. Memang mungkin berbeda dengan kita, karena kita lebih mudah untuk mencintai keluarga kita, sahabat kita, atau kenalan kita. Sebaliknya mencintai orang yang tidak kita kenal atau musuh kita tentu tidak mudah.
Dan Injil hari ini menggambarkan pada kita mimpi besar Yesus pada para murid-Nya. Yesus dengan jelas mengingatkan kita untuk tidak membatasi cinta itu hanya pada orang-orang yang kita sukai, yang kita kenal. Kalau kamu mengasihi orang-orang yang mengasihimu, apa upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan kalau kamu memberikan salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Saudaraku yang terkasih, Yesus mengajarkan pada kita lewat sabdanya hari ini, bukan cuma untuk tidak membalas dendam, tidak membenci, melainkan untuk mencintai musuh, orang-orang yang membenci kita. Yesus mengharapkan dari para murid-Nya nilai yang lebih daripada hanya sekedar persahabatan, keramah tamahan. Sebab jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun berbuat demikian. Yesus menegaskan bahwa cara hidup orang murid Kristus adalah mencintai sampai terluka, termasuk mencintai mereka yang membenci kita. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah sabda Yesus yang hendaknya menjadi pegangan kita. Yesus ingin supaya pada minggu ini Anda dan saya mencoba menghidupi wejangan Yesus ini, sapaan Yesus ini, supaya kita sungguh-sungguh mencintai, mengasihi. Saya punya kisah yang bagi saya menarik pada saat bertugas di Kalimantan dulu. Kita tinggal di tengah-tengah orang yang bukan seiman dengan kita. Bahkan orang Katolik jauh dari situ. Ada sebuah kisah, ada orang yang mau melahirkan datang dan meminta bantuan. Pada orang itu adalah orang yang dalam hati rasanya jengkel, kecewa, karena sikapnya. Di RT tidak pernah terlibat, apapun dia tidak pernah melibatkan diri. Tapi panggilan hidup sebagai imam untuk membantu itulah yang membuat saya tergerak hati untuk membantu dan mengantarnya ke rumah sakit. Karena mobil ada di depan gereja, mobil pastoran. Tapi bagi saya tindakan itu menjadikan sebuah inspirasi yang terus saya pegang. Bermurah hati itu menjadi kunci. Karena dengan bermurah hati itulah membuat orang yang mungkin tidak suka dengan kita, membuat orang yang membenci kita bisa berubah. Itu pengalaman yang indah bagi saya. Setelah melayani justru mereka menjadi sahabat, menjadi kenalan, tetangga yang baik. Maka bagi saya menjadi penting hari ini pesan untuk kita. Kalau kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kalau kita tidak membalas kebencian dengan kebencian, tapi dengan cinta, dengan sikap murah hati, percaya. Suatu saat nanti ada perubahan hidup yang luar biasa pada mereka yang mungkin membenci kita. Kebencian jangan dibalas dengan kebencian. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita, balaslah dengan cinta dan mendoakan mereka. Itu kekuatan orang-orang yang menyebut dirinya murid Kristus. Tidak membalas dengan kebencian, tapi mencintai dan mendoakan mereka. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.